habis ngusungi mayit, sunnah berwudu. Wa masihi lan demek mayit. Wa masihi lan demek mayit, sunnah berwudu. Wa qasidufrin lan ngetoki kuku, sunnah berwudu habis potongan kukunya. Wa qasidufrin lan ngetoki kuku. Wa syaribin lan brengos, ngetoki brengos habis cukuran kumisnya, habis cukuran jenggotnya, itu disunahkan berwudu. Wa syaribin lan brengos. Wa halqi ra'sihi lan nyukuri sirahe wong. Wa halqi ra'sihi lan nyukuri sirahe wong. Wa kharaja lan kawetu, wa kharaja lan kawetu bi adamiyin kelawan anak Adam, wa kharaja lan kawetu bi adamiyin kelawan anak Adam apa farjul bahimati, farjine kewan. Rajakaya bahimah. Apa farjul bahimati, farjine rajakaya. Rajakaya itu hewan ternak, binatang ternak. Farjinya binatang disentuh dak batal wudu. Apa farjul bahimati, farjine rajakaya id krono la yustaha ora den syahwati apa farjul bahimah. Id krono la yustaha ora den syahwati apa farjul bahimah. Ya, kalau menyentuh kemaluannya binatang tidak batal wudu. Id krono la yustaha ora dan syahwati opo farjul bahimah. Wa min sama lan iku saking yundabul wudu'u, di atas itu wa min sama lan iku saking terjemahnya begini, wa min sama lan saking kono-kono panggonan jaza mongko wenang, jaza mongko wenang opo an-nadru ningali ilaihi maring farjul bahimah. Jaza mongko wenang opo an-nadru ningali ilaihi maring farjul bahimah. Itu ya. Jadi boleh. Nah, sekarang begini masalahnya. Tadi kita salah satu yang membatalkan wudu itu adalah yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh kemaluan. Lah terus menyentuh yang bagaimana? Kan pertanyaannya begitu. Menyentuh kemaluan itu membuat wudu seseorang itu batal. Pertanyaannya, menyentuh yang bagaimana yang membatalkan? Jawabannya gini. Bibatnil kafi kelawan jerone epe-epe. Ya. Bibatnil kafi
kelawan jerone epek-epek. Jadi menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu itu adalah jika menyentuhnya dengan jerone epek-epek, telapak tangan. Lah, sekarang batasannya telapak tangan. Coba tangan kalian tuh diginikan. Coba tangan kalian tuh diginikan. Nah, dinamakan sebagai batinil kaffi, ya, batinil kaffi itu jerone epek-epek adalah setiap bagian tangan yang enggak kelihatan dari luar. Yang enggak kelihatan dari luar itu namanya epek-epek. Nah, sehingga kalian tuh bisa saja mungkin ketika misalkan mawi anak kecil tuh enggak pakai epek-epeknya, cuman dia diusap dengan bagian luarnya. Itu enggak batal wudu kalau begitu. Yang batal itu jika menyentuh pakai telapak tangan. Kalau tidak pakai telapak tangan, maka tidak batal. Lah, batasannya telapak tangan itu yang mana? Ketika kamu pertemukan dua tangan ini, yang enggak kelihatan dari luar itu namanya telapak tangan. Kamu kalau misalkan sudah wudu terus sampan ternyata mawi anak kecil misalkan. Nah, ada apa-apa kamu kalau misalkan dibasuh dengan luarnya tangan. Itu tidak masalah. Liqaulihi krono dawe Kanjeng Nabi. Liqaulihi krono dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi-mugi paring rahmat sapa Allahu Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wa sallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah. Kira-kira sampai di sini wonten sing pertanyaan? Paham ya? Paham ya. Liqaulihi krono dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man rupane hadis. Rupane tandanya ba'dal di atas. Ba'dal di atas artinya rupane. Man rupane hadis, man massa farjahu. Man utawi sapane wong iku massa demek sapa man farjahu ing farjine man. Ada hadis yang mengatakan begitu. Itu hadis yang mengatakan begitu itu riwayat siapa itu? Ada riwayat apa Bukhari apa Muslim itu. Itu hadisnya. Man massa farjahu. Wa fi riwayatin lan ing dalem suwijine riwayat wa fi riwayatin lan ing dalem suwijine riwayat rupane hadis man massa dzakaron. Man utawi sapane wong iku massa demek sapa man dzakaron ing zakar falyatawaddo mongko becik wudu sapa man. Ada hadis yang mengatakan man massa farjahu falyatawaddo. Ada yang mengatakan man massa dzakaron falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus wudu. Wa batnul kaffi lan utawi lafadz batnul kaffi, yang dimaksud dengan batinil kaffi itu apa? Wa batnul kaffi lan utawi lafadz batnul kaffi huwa ya batnul kaffi huwa ya batnul kaffi iku batnur rohataini jerone tapak tangan. Iku batnur rohataini jerone tapak tangan. Tapak tangan ini
Yang maksud batinil kafi itu ini. Bagian dalamnya tangan ini. Wa batnul asabi'i lan jerone pira-pira driji. Wa batnul asabi'i lan jerone pira-pira driji. Jadi kamu gini, tuh. Jadi tapak tangan itu bagian dalam yang enggak kelihatan dari luar ketika diginikan. Enggak kelihatan dari luar. Kalau masih kelihatan seperti ininya itu namanya bukan batnil kafi. Lah menyentuh dengan batnil kafi itu baru yang batal wudu. Kalau bukan batinil kafi enggak batal. Wal munkharifi lan perkara kang menggo. Wal munkharifi lan perkara kang menggo ilaihima maring karone rohataini. Wal munkharifi lan perkara kang menggo ilaihima maring karone rohataini. Indan tibakihima ing dalem nalikane oleh ningkep. Indan tibakihima ing dalem nalikane oleh ningkepi apa rohatai ningkepi apa ningkep itu apa? Ningkepi rohata ini. Ningkep itu begini. Menempel. Ketika nempel, tuh lihat. Yang tidak kelihatan dari luar itu namanya epek-epek. Yang dimaksud batal itu ketika menyentuh dengan bagian dalam ini. Kalau dari sini tidak batal, tidak batal. Kalau dengan ini tidak batal. Ma'ayasiri tahamulin. Sartane entenge nemplekake ya. Ma'ayasiri tahamulin sartane entenge nemplekake. Jadi rotok ditekan sedikit. Itu epek-epek itu rotok ditekan sedikit begini. Duna ru'usil asabi'i orase piro-piro pucuke piro-piro driji. Duna ru'usil asabi'i orase piro-piro pucuke piro-piro driji. Wa malan perkara bainaha ing kang ana ing dalem antarane asabi. Wa malan perkara bainaha kang ana ing dalem antarane asabi. Wa harfil kafi lan pinggire epek-epek. Wa harfil kafi lan pinggire epek-epek. Terus ngonten nggih. Jadi yang membatalkan menyentuh kemaluan itu batal jika menyentuhnya dengan telapak tangan. Itu batal wudu. Kalau tidak, maka tidak batal. Nonton nggih, itu dieling-eling. Wa rabi'u halan utawi kaping papate nawaqidul wudu'i wa rabi'u halan utawi kaping papate nawaqid iku talaki basyaratai dzakarin. Nah, itu idhofah semua itu. Itu iku talaki basyaratai dzakarin tetemune kulit lorone wong lanang. Ya. Iku talaki basyaratai dzakarin
tetemune kulit lorone wong lanang bertemu dengan apa? Wa unsa lan wong wadon, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu batal wudu. Nah, catatannya walau bila syahwatin lan senajan iku tanpa syahwat. Walau bila syahwatin lan senajan iku tanpa syahwat. Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan meskipun tidak bersyahwat. Tidak bersyahwat itu gampangannya nggak nyetrum. Tahu nggak nyetrum? Apa nggak nyetrum? Nggak nyetrum. Masih nggak nyetrum. Nah, apa mana nyetrum? Nah. Walau bila syahwatin lan senajan iku tanpa syahwat. Wa ingkan lan senajan ono sopo ahaduhuma salah sijine dzakarin wa unsa. Wa ingkan lan senajan ono sopo ahaduhuma salah sijine dzakarin wa unsa iku mukrohan. Itu diharokati mukrohan den pakso, den sereng atau den pakso. Iku mukrohan den pakso meskipun terpaksa. Awas loh, tak putik itu kan terpaksa jadinya. Atau mungkin desak-desaan, kan terpaksa bersentuhan karena desak-desaan. Nah, misalkan duduk di bis atau di kalau kamu sedang perjalanan. Nah, itu tetap batal meskipun menyentuhnya karena terpaksa. Apalagi tidak terpaksa, disengaja. Au mayitan utawa wong kang mati, ya, menyentuh orang yang mati, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan meskipun salah satunya sudah mati, itu batal wudunya. Lakin tetapine layang kudu ora batal apa wuduul mayyiti wudu'e mayit. Lakin tetapine layang kudu ora batal apa wudu'ul mayyiti wudu'e mayit. Ayo coba. Kenapa itu? Kok ada wudunya mayit? Apa mayit itu punya wudu? Maksudnya begini. Jadi kalau orang mati itu kan wajib dimandikan. Jadi orang yang wajib mandi kalau laki-laki itu kalau laki-laki mandi besar karena jinabat, dan juga yang wajib mandi kan mayit. Mayit itu kan wajib mandi, sehingga setiap mayit itu pasti dimandikan. Kenapa? Karena mayit tidak bisa mandi sendiri. Jadi orang mati itu kan wajib mandi. Jadi ada orang wajib mandi itu karena mati lah. Karena orang mati tidak bisa mandi sendiri, maka dia wajib dimandikan. Kalau sak kampung nggak ada yang mandikan mayit, dosa semua. Begitu ya. Nah, kalau onok mayit mandi sendiri itu kan malah sampean sing Melayu kan, begitu kan ya. Kan repot juga. Nah, mayit itu wajib mandi. Tapi karena nggak bisa mandi sendiri, maka yang hidup itu berkewajiban mandi. Lah kewajiban itu namanya disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu mandikan sama. Nah, ketika misalkan mayit ini laki-laki sudah dimandikan, lalu ada perempuan kusuk-kusuk sama perempuan, misalkan diutek-utek, yang batal itu adalah wudunya yang hidup, yang mati tetap tidak batal. Ya, jadi yang mati tidak usah dimandikan lagi karena habis diutek orang perempuan misalkan. Yang batal wudunya itu yang perempuan, yang hidup, yang masih hidup. Ya kan bisa juga. Jadi jangan dikira tidak ada kemungkinan. Kemungkinannya ada. Maksudnya apa? Ketika ada seorang suami mati, terus dia habis dimandikan karena istrinya itu saking sayangnya sama suaminya sehingga itu masih ditangisi, dia sembarang kalir. Lah, kalau si istri ini menyentuh mayitnya punya wudu, maka dia itu menjadi batal wudunya. Tapi si mayit ini tidak perlu dimandikan lagi karena tidak batal. Nah, saya pernah salah paham begini, loh Pak, suami istri itu apa dia itu batal wudu kalau bersentuhan, Pak? Kan dia sudah menikah.
Meskipun sudah menikah itu tetap batal wudu. Justru karena batal wudu lah dia itu boleh dinikahi. Kalau dia gak batal wudu berarti dia tidak boleh dinikahi. Contoh begini, saya misalkan punya anak perempuan, lalu saya ngepek anaknya, ngambil anak atau adopsi itu bahasa Arabnya hadonah. Saya punya anak perempuan, lalu saya mengambil anak dari saudara saya atau tetangga saya untuk dijadikan anak saya, dijadikan anak angkat. Itu kan saudara. Terus karena dia menyusu kepada ASI yang sama, maka dia menjadi saudara sepersusuan. Nah, saudara sepersusuan ini meskipun asalnya orang lain, dia tidak batal wudu dan tidak boleh dinikahi. Paham nggih? Itu mungkin, kayak begitu itu mungkin. Namanya hadonah. Hadonah itu adopsi anak. Adopsi anak. Kalau dia mengadopsi anak dari bayi, berarti dia disusuni oleh ibu yang sama dengan seseorang. Nah, tapi cuman para ulama itu membatasi kalau dia itu sudah menyusu kepada ASI yang sama sebanyak tiga kali atau 4 kali. Kalau masih 1 kali itu tidak dinamakan saudara sepersusuan. Baru dinamakan saudara sepersusuan jika sudah menyusu kepada ASI yang sama itu sebanyak 3 kali. Ya 3 kali misalkan sekarang terus siang sore begitu. Tapi kalau cuma sekali itu tidak dinamakan saudara sepersusuan. Nah, saudara sepersusuan itu meskipun awalnya itu orang lain dan boleh dinikahi, maka tidak boleh dinikahi. Itu tidak boleh dinikahi. Itu begitu. Nah, kemarin tuh ada yang tanya masalah rangen. Nah, itu ya. Pak, rangen niku napa mewajibkan tayamum? Membolehkan tayamum. Begini, saya revisi pendapat saya itu begini. Kalau di Kifayatul Ahyar itu para ulama itu hanya memberikan kategori sakit yang dibolehkan tayamum. Ada tiga kategori. 1, sakit yang jika menyentuh air lalu dia itu mati, atau jika menyentuh air lalu anggota badannya nggak berfungsi. Itu baru dia dibolehkan tayamum. Yang kedua, sakit yang dibolehkan tayamum itu adalah sakit yang jika menyentuh air nggak akan sembuh atau lambat sembuhnya. Contohnya apa? Ya rangan itu ya, rangan. Yang ketiga, ada sakit yang tidak masalah. Misalkan sakit panu, nyentuh air kan tidak apa-apa. Nah itu kalau kayak gitu, itu tidak harus tayamum. Ya, tidak harus tayamum. Nah itu kategorinya 3 itu. Setiap sakit yang masuk pada 3 kategori ini, kamu boleh tayamum. Tidak apa-apa, bukan masalah. Karena rangan itu kalau menyentuh air kan tidak sembuh-sembuh. Sampun, ini sudah. Tadi saya bahas apa? Masalah mahromiyah. Apa? Suami istri. Nah, suami istri itu, masalah suami istri itu, meskipun dia sudah menikah, tetap batal wudu. Kalau menyentuh itu tetap batal wudu. Jadi setelah sholat salimah nggak boleh Pak ya? Apa? Setelah sholat salimah nggak boleh Pak? Boleh, salimannya boleh. Setelah itu nggak boleh sholat lagi kan itu Pak? Saliman itu boleh, cuman batal wudu. Gitu ya, membatalkan wudu. Tapi saya pernah salah terus salimah, terus saya sholat sudah. Ya itu, ya tidak boleh. Kalau begitu tidak boleh. Tidak boleh, tidak masalah. Ngonten nggih, ya tidak boleh. Tuh. Terus mana lagi? Putih malih. Au mayyitan utawa wong kang mati. Jadi orang mati wajib mandi, karena nggak bisa mandi sendiri, dimandikan yang hidup. Kalau ada mayit mandi sendiri, kamu nanti yang kabur. Nah, kalau mayit mandi sendiri, kenapa kamu mandi? Karena saya mati. Lah mati kok mandi? Karena gitu. Pun sudah. Wal muradulan utawi kang den karepake. Nah, ini apa yang dimaksud dengan basyarah, kulit itu? Apa maksudnya kulit itu?
Wal muradulan utawi perkara kang den karepake bil basyarati kelawan kulit. Apa yang dimaksud kulit? Nah, ini ya. Wal muradulan utawi perkara kang den karepake bil basyarati kelawan kulit huna ing dalem iki bab wudu. Huna ing dalem iki bab wudu iku wairu sya'ri sakliyane rambut. Ya. Iku wairu sya'ri sakliyane rambut. Wasin nilan untu. Ya. Wasin nilan untu wazufri lan kuku. Wazufri lan kuku. Jadi begini maksudnya. Kalau terangkan gitu. Nah, orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram beda ya. Kalau muhrim itu orang yang ihram. Kalau mahram orang yang tidak boleh dinikahi. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu batal wudu jika itu apa? Bersentuhan kulit. Lah sekarang yang dimaksud kulit itu apa? Yang dimaksud kulit itu adalah selain rambut, kuku dan apa? Gigi. Jadi tak utek gigi nih, itu tidak masalah, nggak batal wudunya nggak batal. Ngutek rambutnya itu tidak batal. Atau ngutek kukunya diutek, itu tidak batal. Utek begini. Kala ngendika hu ing al murad sapa syaihuna guru kita. Kala ngendika hu ing al murad sapa syaihuna guru kita. Nah, ini eling-eling. Kalau pengarang kitab Fathul Mu'in mengatakan syaihuna, pengarang kitab Fathul Mu'in siapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan syaihuna. Maka yang dimaksud dengan syaihuna di situ adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Jika pengarang atau penulis kitab Fathul Mu'in ini menyebutkan syaihuna, maka yang dimaksud adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Oke. Kala ngendika hu ing al murad sapa syaihuna guru kita. Wa wairu batinil aini lan sakliyane jerone mata. Ya. Wa wairu batinil aini lan sakliyane jerone mata. Tidak termasuk kulit bagian dalamnya mata. Jadi mata ini yang putih-putih itu tidak masuk kulit. Disentuh tidak batal wudu. Tapi sapa sing kate nyentuh? Kurang penggawean kan ya? Nyentuh itu ya. Wadzalika lan utawi mengkono talaki basyaratai dzakarin wa unsa. Wadzalika lan utawi mengkono talaki basyaratai dzakarin wa unsa iku liqaulihi krana dawe Allah. Iku liqaulihi krana dawe Allah taala kang maha luhur sapa Allah. Iku liqaulihi krana dawe Allah taala kang maha luhur sapa Allah. Rupane ayat, rupane tandane ba'dal di atas. Rupane ayat aula mastumun nisaa, la ayat aula mastumun nisa. Itu akan ada ayat aula mastumun nisa. Ayat berapa itu? Quran surat An-Nisa ayat berapa itu? Idza kumtum ila sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal ka'bayn wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal marafiqi. Itu ya. Terus apa lagi? Aula apa? Minal auja ahadum minkum minal waiti aula mastumun nisa, yang itu ayatnya. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Nah, kalau Imam Abu Hanifah itu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dianggap tidak batal.
bagi Imam Abu Hanifah, tidak batal bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kenapa? Padahal dalilnya sama-sama aula mastumun